Ini terjadi beberapa minggu yang lalu, ketika aku dan pacarku Rani merayakan 2 bulan hubungan kita. Dan malam itu adalah malam minggu. Aku menjemput Rani di kosannya sekitar pukul 7 malam. Kita berencana untuk makan malam. Dan kemudian aku mengajaknya ke daerah Braga untuk berfoto. Karena pada hari itu aku sengaja membawa kamera SLR-ku. Kami berfoto-foto sampai kira-kira pukul 11 malam. Dan karena Rani bosan berfoto-foto di situ, dia menyarankan untuk mencari tempat foto yang lain. Kami pun menyusuri jalan-jalan di kota Bandung yang cukup ramai di malam minggu itu. Hingga akhirnya kami berhenti di jembatan flyover tepat di bawah rangka-rangka besi jembatan flyover Pasopati. Rani bilang kalau dia ingin sekali berfoto dengan background city light. Ya karena dia pacarku, aku mengiyakan saja. Ketika kami tertawa dan berdebat soal pose dan tempat, tiba-tiba saja Rani menyeberang. Dan sekarang dia berada tepat di bawah tiang-tiang besi di Pasopati. Kemudian Rani berteriak memintaku untuk segera menyeberang dan memfotonya di situ. Aku pun mulai menyeberang dan mengambil foto Rani yang sepertinya dia mulai asik berpose. Ada yang memegang tiang, pura-pura memberhentikan mobil, dan juga pose-pose lainnya yang aku ambil dengan kameraku. Hingga tak terasa sudah hampir jam 1 malam sekarang. Habis berfoto-foto, aku langsung mengantarkan Rani pulang. Setelah berpamitan dengan Rani di gerbang rumahnya, aku pulang ke kosanku yang ada di daerah Suci. Sesampainya di rumah, aku gak bisa tidur. Mungkin ini karena jam tidurku udah lewat. Akhirnya aku membuka laptop dan memasukkan foto-foto pacarku tadi. Semua file sudah dipindahkan. Aku membuka foto pacarku satu persatu. Semuanya bagus-bagus. Apalagi yang di daerah Braga. Pencahayaannya tuh pas sekali. Tapi
Tapi kok foto-foto Rani yang di Pasopati ini ada yang aneh ya. Aku perhatikan satu persatu foto Rani di Pasopati. Astaga. Di foto-foto itu ada sosok lain selain Rani. Di setiap foto-foto itu terlihat jelas sosok perempuan berbaju putih dan rambutnya acak-acakan, dan mukanya tidak terlihat dengan jelas. Tapi itu terlihat jelas sekali kalau sosok itu seperti, astaga, sosok itu seperti kuntilanak. Buru-buru aku menelpon Rani, tapi kenapa Rani tidak mengangkatnya? Dan tiba-tiba aku merasa tidak enak perasaan. Tanpa pikir panjang, akhirnya aku kembalikan motorku lagi menuju rumah Rani. Dan di sepanjang jalan, pikiranku hanya Rani. Ya Tuhan, ada apa ini? Apa yang terjadi pada Rani? Dan kenapa aku tiba-tiba panik seperti ini? Ketika aku sampai depan rumahnya Rani, di situ lagi banyak orang. Di terasnya banyak tetangga Rani yang duduk dan muka mereka nampak tegang sekali. Aku mendengar suara Rani seperti menjerit-jerit dari dalam rumah. Kemudian aku segera masuk dalam rumah dan ya Tuhan, sekarang Rani sedang dipegangi tangan dan kakinya oleh 2 orang ustadz yang sedang membacakan doa, dan sesekali tangannya menepuk-nepuk punggung Rani. Ya Tuhan, Rani berteriak-teriak dan tertawa cekikikan. Matanya melotot dan sesekali lidahnya menjulur. Aku segera menghampiri Bang Ican, kakak laki-lakinya Rani. Dan Bang Ican menjelaskan padaku kalau pas pulang tadi Rani sempat mengobrol dan memberitahu kalau dia habis foto-foto di Pasopati. Tapi setelah masuk kamar,
Rani kemudian berteriak-teriak sambil tertawa cekikikan dan menari-nari. Setelah mendapat penjelasan dari Bang Ican, aku segera menghampiri Rani dan memeluknya. Aku pun ikut memegangi tangannya. Astaga, Rani terus menjerit dan tiba-tiba saja matanya tertuju kepadaku dengan melotot dan nada yang serak sedikit berteriak. Dia berkata, dan Pak Ustadz itu melepaskan genggaman tanganku dari Rani, menyuruhku untuk mundur. Lalu aku duduk di sebelahnya Bang Ican. Tanpa terasa, aku pun mulai menangis. Bang Ican mengusap-usap punggungku dan mencoba untuk menenangkanku. Entah berapa lama Rani berteriak-teriak. Akhirnya dia sadar juga. Setelah sadar, dia nampak kebingungan dan lalu menangis, memeluk ibunya. Lalu Rani duduk di sebelahku sambil menangis. Aku memegangi tangannya. Tangannya dingin dan berkeringat. Kemudian Pak Ustadz itu bertanya kepadaku apa yang sebenarnya terjadi. Dan aku menjelaskan semuanya. Pak Ustadz memberitahu aku kalau tadi hantu perempuan itu mengikuti Rani dari flyover Pasopati. Dan selain itu, Rani lagi dalam kondisi datang bulan. Aku hanya mengangguk dan meminta maaf pada Rani. Dan Rani pun bilang kalau itu bukan kesalahanku, tapi kita yang hilaf karena tidak permisi dulu. Setelah Rani tertidur, aku berpamitan pulang. Dan rumah Rani pun nampak mulai sepi. Tetangganya Rani yang tadi sudah mulai pulang satu persatu. Dan orang tua Rani kemudian berpesan untukku supaya tidak berbuat hal itu lagi. Dan aku harus selalu menjaga Rani ketika Rani sedang bersamaku. Aku mengiyakan dan berjanji untuk tidak mengulangi dan akan menjaga Rani dengan sebaik mungkin.
Setelah berpamitan, aku langsung mengambil motorku yang kuparkir di lahan kosong depan rumah Rani dan mulai menjalankan motorku. Belum sampai aku keluar dari komplek perumahan Rani, tiba-tiba motorku terasa lebih berat, seperti ada orang yang duduk di belakangku. Dan seketika aku merasa merinding. Dan selain itu, aku juga mencium bau wangi bunga melati. Ketika aku menoleh ke kaca spionku, aku melihat sesosok wanita di belakangku. Aku langsung menghentikan motorku dan menoleh ke belakang. Tapi ternyata tidak ada sosok perempuan yang aku lihat di kaca spion tadi. Ya Tuhan, ada apa lagi ini? Kemudian aku kembali menjalankan motorku dan aku tak mau berpikir macam-macam. Di tengah perjalanan, tiba-tiba motorku terasa berat lagi. Dan di kaca spion, aku melihat sosok yang tadi aku lihat. Tapi sekarang aku mendengar suara seorang wanita di belakangku yang berkata, Mas Joko, antar aku pulang sampai jembatan tol tadi ya. Aku terkejut setengah mati dengan suara tadi. Hah? Tuhan, sekarang leherku seperti ada yang meniup dan tiba-tiba aku merasakan sesuatu bergerak di bagian perutku. Dan ketika aku melihat ke belakang, perempuan yang ada di foto itu sekarang sedang duduk di belakangku. Dan
Ya Tuhan, dia mengalungkan tangannya di perutku. Dia tertawa cekikikan yang keras. Dan dia terus mengeluarkan suara-suara yang... Tuhan, suara apa ini? Dan aku yakin di belakangku ini adalah kuntilanak yang tadi masuk ke tubuh Rani. Karena aku panik, aku langsung melepaskan motorku dan